Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Puja-puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam planning, bahkan di dalam diktat beliau, kita sekarang bisa berkumpul dalam suasana yang berbahagia ini. Dengan kata lain, kita bisa berkumpul pada saat ini tidak lepas daripada goresan takdir qada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan terjadinya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah jembatan emas atau mutiara loncatan untuk lebih meningkatnya kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus setelah kita melaksanakan puasa, semoga kita menjadi sosok mukmin dan muslim yang betul-betul sampai ke arah tujuan daripada pelaksanaan puasa itu. Artinya ada perubahan-perubahan setelah kita melaksanakan puasa. Jangan sampai seperti ular. Ketika ular dipuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap yang namanya ular ketika sudah keluar dari tubuh yang asalnya ular, tetap ular namanya, dan karakternya juga seperti karakter ular. Beda lagi dengan seekor ulat. Ketika ulat dipuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama sekian hari atau minggu, ulat berubah wujud menjadi kupu-kupu. Dan karakter ulat tersebut setelah menjadi kupu-kupu keluar karakter-karakter baru, tidak seperti karakter seorang atau karakter seekor ulat lagi. Yang tadinya ulat menjijikkan bahkan menakutkan. Kalau makan suka rakus, bisa menghancurkan pertanian para petani. Justru ketika setelah menjadi kupu-kupu, karakternya juga sudah beda, namanya juga sudah beda. Termasuk yang tadinya menjijikkan justru menjadi banyak orang yang suka terhadap kupu-kupu. Dan tadinya suka merugikan para petani, justru setelah menjadi kupu-kupu menguntungkan untuk para petani. Dilihat daripada sisi suka mengkawinkan antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain. Oleh karena itu, kalau kita melihat daripada sisi level puasa, ada puasa yang namanya puasa perut. Artinya puasa yang sekedar menahan lapar dan hausnya saja. Ada juga puasa yang dinamakan level puasa diri. Artinya perut dan panca indera betul-betul puasa. Yang ketiga, ada level puasa yang bisa melahirkan puasa sosial. Artinya puasa yang berefek positif bagi masyarakat. Dari kajian yang sebelumnya, ketika berbicara puasa,
Sehingga puasa tersebut bisa merubah terhadap tatanan kehidupan kita yang sebenarnya. Bisa melahirkan, merubah tentang masalah jati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata puasa yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Paling tidak yang namanya puasa, karena puasa bagian daripada rukun Islam, di mana rukun Islam itu ada 5. Pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa. Yang kelima adalah ibadah haji. Nah, seluruh rukun Islam yang 5 ini, khususnya yang 4 dari mulai sholat, zakat, puasa, dan haji, semuanya harus ada korelasi. Artinya harus ada sambungan antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Terutama dengan syahadatnya. Karena syahadat itu adalah angka hidup. Ketika berbicara sholat tanpa ada hubungan dengan syahadat, yang di dalamnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 35, "Wa ma kana sholatuhum indal bait illa muka'a wa tasdiyah." Banyak orang yang sholat di sekitar Masjidil Haram. Padahal kalau berbicara tentang Masjidil Haram, ketika kita sholat di Masjidil Haram, ketika kita sholat di Masjidil Aqsa, ketika sholat kita di Masjid Nabawi, sungguh luar biasa perbandingan nilai sholat tersebut. Dalam hadis Tirmidzi dikatakan, termasuk dalam hadis Muslim juga dikatakan, siapa saja yang sholat di Masjid Nabawi, nilainya sama dengan 1000 rakaat di luar Masjid Nabawi. Siapa orang yang sholat di Masjidil Aqsa, nilainya sama dengan sholat 1000 rakaat di luar Masjidil Aqsa. Bahkan ketika seseorang sholat di Masjidil Haram, nilainya itu sama dengan 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Artinya, tapi ada yang sholat, padahal sholatnya di sekitar Masjidil Haram, sholatnya di sekitar Masjid Nabawi, tapi kata Allah Subhanahu wa taala illa muka'a wa tasdiyah, artinya sholatnya tidak nyambung terhadap syahadatnya. Sholatnya tidak nyambung, tidak connect dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga zakat. Zakat akan menjadikan sebuah amalan yang terbaik kalau zakat disambungkan dengan sholatnya. Kenapa? Karena zakat itu adalah bagian dari pelaksanakan syariat. Sedangkan di dalam sholat, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, di sanalah yang namanya kalbun yani marsus jelas. Itu harus betul-betul diperhatikan. Ketika berbicara kalbun yani marsus, seorang makmum walaupun orang tua harus tunduk terhadap seorang imam walaupun anak kecil, karena dia itu adalah sebagai komando. Termasuk karena sholat itu bagian daripada pelatihan-pelatihan untuk membuktikan kalbun yani marsusnya. Maka ketika berbicara zakat tidak nyambung terhadap sholatnya, padahal wujud pelaksanaan zakat itu tidak bisa dilaksanakan oleh sendiri atau oleh personal. Artinya ada badan amil zakat yang menghimpun, yang mengelola terhadap zakatnya itu sendiri. Artinya zakat disetor dulu ke Baitul Mal, lalu dari Baitul Mal dikelola oleh badan amil zakat itu sendiri. Termasuk puasa. Puasa juga ada korelasinya dengan zakat. Di antara tujuan daripada zakat itu adalah untuk pembersihan harta. Begitu juga puasa. Di antara sasaran puasa itu di dalam kajian sebelumnya adalah
man soma Ramadana imanan wahtisaban gupirolahu ma taqaddama min dambi. Artinya puasa itu adalah ada arahan untuk pembersihan, tapi untuk pembersihan diri bukan harta. Maaf, tadi zakat adalah pembersihan harta. Tapi puasa adalah pembersihan diri. Nah, oleh karena itu ketika kita melaksanakan puasa, terus yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai sama sekali tidak dijakati. Artinya puasa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya puasa, yang namanya sholat, yang namanya zakat, yang namanya ibadah haji itu adalah bagian daripada doa secara haliah. Meminta keselamatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika kita berdoa, syarat diterimanya, diijabahnya atau dimakbulnya doa kita kalau memang di dalam diri kita itu sudah bersih, terutama bersih daripada harta, daripada minuman, daripada makanan, daripada pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rusul, hai para rasul, kulu harus makan kamu. Minat thayyibat, dari makanan-makanan yang bagus. Kata Islam, makanan yang bagus itu adalah pertama halal. Yang kedua mengandung vitamin. Yang ketiga mengandung protein. Yang keempat mengandung mineral. Yang kelima tidak memabukkan. Di antaranya itu adalah thayyibat. Oleh karena itu di dalam banyak hadis mengatakan ketika kita berdoa lalu di dalam diri kita makan, kita minum, kita memakai pakaian, tapi yang diminum, yang dimakan, yang dipakainya dari barang-barang yang haram atau tidak halal, di antaranya tidak dizakati, maka doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di antaranya tadi saya sampaikan puasa akan menjadikan sebuah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam arti bisa membersihkan terhadap dirinya kalau memang puasanya ada korelasinya dengan sholat. Begitu juga ibadah haji. Oleh karena itu di dalam banyak keterangan yang disampaikan oleh para ulama, tingkatan puasa seseorang itu adalah pertama ada yang dinamakan puasa am atau puasa awam. Yang kedua ada puasa khawas atau puasa khusus. Yang ketiga ada puasa khawasul khawas atau puasa khususul khusus. Puasa awam itu puasa mayoritas umat manusia, di mana melaksanakan puasa hanya sebatas bisa menahan diri dari haus dan laparnya saja. Itu puasa orang biasa. Yang kedua ada puasa yang namanya puasa khusus. Artinya di mana orang melaksanakan puasa bukan cuma sekadar bisa nahan dari haus dan laparnya saja, tapi mampu mengendalikan penglihatannya, mampu mengendalikan pendengarannya, mampu mengendalikan lisan atau mulutnya dari hal-hal yang tidak bagus atau dari hal-hal yang jelek. Apalagi kalau berbicara puasa khusus. Puasa khusus juga sudah istimewa, apalagi kalau puasa khususil khusus atau puasa khawasul khawas. Artinya orang yang puasa seperti puasanya para sidikin, puasa nabiyin, termasuk puasa muqarrabin. Bukan cuma sekadar nahan haus dan laparnya saja, bukan cuma sekadar mampu mengendalikan
mata, telinga, mulut atau panca indera yang lainnya dari hal-hal yang jelek, termasuk di dalamnya adalah puasa yang paling istimewa itu puasa para muqarrabin atau puasa sidikin, yang termasuk puasa khawasul khawas, yaitu orang yang puasa selain daripada yang diceritakan tadi, tapi sudah melupakan tentang masalah kelezatan, kenikmatan dunia yang ada pada dirinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, puasa yang akan bisa melahirkan ke arah target yang sebenarnya, bila mana puasa connect dengan rukun-rukun yang lain, termasuk connect atau nyambung dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iwah pilah rahimakumullah. Rupanya sekian ceramah yang singkat, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya itu yang bisa disampaikan, dan minta maaf terhadap seluruh segenap kaum muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.